innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma. Terus terusannya ba'udotan fama fawqa. Kayak apa susahnya bikin nyamuk? Sudah kecil, punya alat kelamin, punya organ, punya urat, lalu dalam tubuhnya juga ada kuman, kumannya juga berorgan. Kebayang nggak Anda bikin seperti itu? Enggak. Dasar mana dengan tongkatnya Nabi Musa? Sama-sama berstatus kita tidak mampu sama sekali. Dasar mana? Sama kan? Nah, itu yang diinginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran menggiring kita cara berpikir begitu terus. Sehingga Quran cukup menghentikan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsal. Sebetulnya burung yang setiap hari terbang, yang setiap hari lewat Anda, itu semuanya bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah nunggu kejadian-kejadian super dahsyat. Terus keempat, korbannya para kiai, termasuk saya. Jadi nanti kalau saya tidak bisa haji terbang, wah tidak kiai, tidak bisa terbang. Tidak bisa kayak Harry and Potter misalnya gitu, tidak bisa kayak Harry. Jadi nanti kiai juga dituntut gitu, bisa terbang kayak Aladin. Jadi nanti repot. Semua kebenaran agama bergantung pimpinannya ini punya kedasatan-kedasatan itu. Akhirnya celakanya apa? Ada orang yang pura-pura dasar tapi penipu, kayak kasusnya Dimas Kanjeng. Oh nggih. Mboten apa-apa, sing penting ini lancar mon. Nggih nggih monggo. Jadi makanya nanti itu saya akan memberi penjelasan tentang apa? Mukjizatnya Al-Qur'an, kenapa disebut mukjizat paling apa dasar. Ini saya bacakan teks pokoknya ya supaya sampean tahu. Ini tabarruk sama Imam Bukhari ya. Redaksi yang diriwayatkan Imam Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ikut kitab Fadhailil Quran, ma minal anbiya nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma misluhu amana alaihil bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Jadi semua nabi punya mukjizat, yang lewat mukjizat itu orang dipaksa iman karena dahsyat tadi, saking dahsyatnya, terus cocok tidak cocok itu percaya. Tapi kata Rasulullah, mukjizat saya itu berupa wahyu, yaitu Al-Quran, dan saya berharap dengan mukjizat itu saya adalah nabi paling banyak pengaruhnya yaumal qiyamah. Maknanya paling banyak orang yang iman. Terus di sini dikomentari oleh syarahnya ya, oleh penyarahnya, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya saya baca Arabnya saja. Sama harus pura-pura paham jadi keren. Jangan minta saya terjemah, nanti harus pura-pura paham. Bagus kok, mantas sebahabi komen bahwa apa minhum. Jadi bergaya orang kaya ya dikira apa kaya, bergaya ulama ya dikira apa ulama, nanti bergaya wali juga dikira wali. Saya baca ya, ini luar biasa menurut saya. Al makna annal mu'jizati al madiyata kanat khisyatan tusyahadu bil absor kana qoti soleh wa aso Musa wa mu'jizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Jadi kayak tadi, kedasatan tongkat Musa itu karena apa? Laut kok bisa dibelah sebuah tongkat, itu aneh. Kalau maknanya aneh adalah di luar kemampuan manusia, nyamuk lebih aneh. Kayak apa susahnya bikin organ apa? Nyamuk yang sekecil itu. Artinya bedanya apa? Tongkatnya Nabi Musa dengan pertunjukan nyamuk yang sama-sama mengarah satu titik, yaitu mengakui absolutisme kudrahnya Allah Subhanahu. Sama ndak? Sama. Sehingga umatnya Rasulullah tidak perlu ditunggoni mukjizat simsalabim, cukup penalaran akal. Ini namanya basirah apa? Basirah. Ya jelas ya. Mohon sama rasa kepenroh tongkatnya Nabi Musa atau cekap melihat apa? Nyamuk. Ya sudah bagus, sudah maju, sudah keren. Ya jelas ya. Li'annal ladzi yushahadu bi ainir ra'si yang qaridu binkiradi musyahidihi wal ladzi yushahadu bi ainil aqli baqin yushahiduhu kullu man jaa ba'dal awwali mustamirron. Sesuatu yang
pertontonkan lewat sesuatu yang fisik kayak tongkat Nabi Musa, itu yang percaya langsung tentu yang melihat. Setelah itu ada yang percaya, ada yang enggak. Bisa saja itu hoax, bisa saja macam-macam. Tentu yang enggak percaya tentu salah, ya kita sepakat. Tapi tetap saja yang enggak menyaksikan itu bisa saja enggak percaya. Paham ya? Tapi logika kedahsyatan nyamuk, siapapun yang punya nalar percaya. Artinya giringan Al-Quran untuk melihat mukjizat itu kedahsyatan Allah bikin nyamuk itu abadi ila yaumil kiamah, dan siapapun yang waras akan ikrar dan tetap menyaksikan, karena insya Allah ada nyamuk terus ila yaumil kiamah. Itu kan teman tidur kita, paham? Makanya kamu kompromi dengan nyamuk, sekali-kali jangan dicaplek, ini ayatnya Allah. Ya bila perlu dicium, dielus-elus gitu. Karena saya yakin yang hadir di sini andikan melihat tongkatnya Nabi Musa kira-kira dilus-elus enggak? Kira-kira? Andikan loh, kamu punya kesempatan melihat tongkatnya Nabi Musa, gimana? Dilus-elus, dikai mori, dikai kembang 7 taman, ya gitu. Tapi kenapa nyamuk enggak kamu begitukan? Toh sama-sama ini ayatnya Allah yang luar biasa. Makanya ini ngaji di sini saya ulang lagi, sama ndak perlu merasa punya hak adami sama saya, karena saya memang buyut saya kandung itu orang Gambaran, namanya Mbah Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Jadi saya ini termasuk turunan beliau yang keluar dari Kudus di Rembang. Karena mbah saya kandung itu sepupunya Mbah Sahal, sama Mbah Sahal ibunya Badiah. Badiah ya putrinya Mbah Hafsah ini. Kalau saya namanya Sofiyah ya putrinya Mbah Hafsah ini. Jadi kenapa saya cerita ini, ya memang Quran sudah terang-terangan ngendikan dzurriyatam ba'duha apa mimba. Jadi kekuatan dzurriyah itu luar biasa. Jadi kita menjaga harkat dan martabat para leluhur supaya ilmu ini terjaga. Jangan marisi gayane tok, bae alim terus putune pedita-pedidi gak alim terus gak keren, menurut saya itu malu itu. Jadi marisi itu ya kalau putunya orang alim ya alimnya, jangan marisi mulyane. Orang alim terus mulia tok gelem dicucup, itu gak keren menurut saya. Niru alimnya dulu baru sama-sama dicucup, itu baru betul, Pak. Jadi ada aturannya. Saya teruskan. Sehingga Quran kalau menggiring mukjizat, ketika Rasulullah SAW dituntut kafir Mekah, kita tahu kan mereka nuntut apa misalnya? Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi nabiyam bu'a au takuna laka jannatum min nakhili wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha napa tafsira au tusqitas samaa kama zamta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila au yakuna laka baitum min sukhrufin au tarqa sama. Masih mereka bilang gini, walan nu'mina liruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u. Mereka nuntut tuh, Muhammad saya percaya kamu Rasul, tapi syaratnya Mekah yang tandus sulap jadi kota yang subur makmur, menjadi jannat subur makmur. Atau begini saja Muhammad, kalau kamu gelo sama saya mangkel karena kita ada iman, turunkan saja azab, kisafam minas sama, turunkan saja azab. Atau begini Muhammad, kamu kan bilang utusan Allah, kamu datang saja bersama Allah digandeng gitu, digandeng terus sama Allah diangkat tangan kamu, dimaklumatkan kalau kamu Rasulnya. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Karena mereka dengan logika yang salah, yang dikatakan mukjizat itu sesuatu yang seperti itu. Artinya kalau kamu berpikir mukjizat yang seperti itu, berarti Anda turunan kafir Quraisy. Anda turunan apa? Kafir Quraisy. Maka nggak boleh berpikir mukjizat seperti itu. Nyatanya Allah cukup menjawab dengan ayat wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dijawab lagi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr satruse la ayatil liqaumi yakin. Semudah itu kita iman kedahsyatan kudratnya Allah. Cukup melihat kerbau, kok bisa ya jaga populasinya, padahal nggak pernah dia seminar cara jaga populasi. Nyatanya tetap terjaga. Tanpa lamaran ya bisa jaga keturunannya. Tanpa sesar ya anaknya lancar. Tanpa sesar kan? Artinya mereka bisa. Karena di sini ada kudratullah. Ada apa? Ada kudratullah. Nah, kalau iman seperti itu, Anda baru betul
yaitu yang disebut Allah ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Semua urusan di alam raya ini hanya Allah ingin mempertontonkan bahwa saya kuasa, jadi tidak perlu nunggu yang aneh-aneh. Sehingga andikan saya ketemu Nabi Musa dan ketemu Rasulullah Muhammad SAW, pasti saya milih Nabi Muhammad sebagai ketua, karena Nabi Muhammad yang bikin sarana iman dengan sarana yang seluas-luasnya, dan sarana ini tidak habis dan ada di mana saja, yaitu sarana ikrar bahwa Allah kudroh, dan kudrohnya tanpa batas. Nabi bikin sarana apa saja, melihat langit, bumi, lautan, nyamuk, hewan, semuanya sarana untuk ikrar kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Nabi Musa mempertontonkan hanya nunggu mukjizat sing khariqun lil adat. Paham ya? Makanya wajar kalau Nabi bergelar afdolul anbiya sayyidul awalin wal akhir, karena memang lebih efektif cara menggiring supaya orang iman. Sekarang sudah tahu kenapa Nabi jadi sayyidul awalin wal akhir? Sudah? Mungkin kemarin-kemarin tahu tapi gak tahu logikanya. Pokok iman selewat ke musola ngaji iman, itu iman yang kurang betul itu, karena tanpa nadur. Itu namanya taklid yang statusnya mukhtalaf alaih, masih disidangkan di MK. Iman jadi iman taklid itu iman yang masih disidangkan oleh para ulama. Ada hakim yang bilang sah, ada hakim bilang tidak sah. Tanya anak-anak Qudsiyah, imanul muqallid itu mukhtalaf alaih apa mujma' alaih? Mukhtalaf alaih. Kalau imanu ahli nadhar mujma' alaih. Insyaallah barokahnya ngaji ini semuanya min ahli nadhar, apa? Min ahlin. Jangan amin sudah jadi, ini sudah jadi. Kalau amin kan masih berdoa, bisa makbul bisa enggak. Enggak boleh iman kok. Ayo iman kepada Allah dan Rasul, amin, enggak boleh. Sesuatu yang pasti enggak boleh diamini, itu kan jadi kacau nanti. Harus bilang apa? Sami'na wa ta'na. Nanti lama-lama kamu disuruh Allah, ayo sholat, amin. Enggak boleh. Jadi amin itu ada itu. Ada aturannya. Tapi bukan berarti saya nyalahkan jenengan, enggak. Ya memang salah gitu. Jadi kan. Enggak usah saya memang statusnya salah. Ya saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah adalah Rasul yang sukses membuat sarana orang kembali ke Allah, mengakui kudrohnya Allah dengan sarana apa saja, melihat rumput, melihat hewan, dan hewan itu ya apa saja, dabah itu apa saja, hewan yang melata di bumi apa saja, semua bukti kudrohnya Allah. Bahkan Rasulullah sukses membiarkan umatnya gak ditunggui beliau tetap iman, mergo ditunggui konsep sing super gini kok Al-Quranul Karim. Jelas ya? Tapi caranya memahami ya seperti yang saya terangkan ini. Ya saya baca lagi ya, yang jadi annal mu'jizati, pakai jama' mu'annas salim, annal mu'jizati al-madiyatah, mukjizat-mukjizat yang sudah kelewat itu kanat khisyatan, bersifat fisik, tusyahadu bil absor, hanya bisa dilihat dengan mata kepala, karena qoti soleh wa aso Musa, wa mu'jizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Sementara mukjizatnya Quran disaksikan dengan mata hati, dan setiap orang punya mata hati. Fayakunu man yattabi'uhu li ajliya aksar li anna alladhi yushahadu bi ainir ra'si yang qoridu bingkirodi musyahidihi walladhi yushahadu bi ainil aqli baqin yushahiduhu kullu man ja'a badal awal mustamirron. Sesuatu yang dilihat dengan mata kepala, setelah para saksi ini meninggal, maka setelahnya mencari-cari, bisa percaya bisa enggak. Tapi mukjizat yang disaksikan mata hati, siapapun percaya dan sampai ila yaumil kiamat. Dan tentu Quran lebih unggul dalam hal ini, dan insya Allah kita semua adalah ahli Quran, yaitu harus punya kesimpulan falam mata bayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian ayat wa li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu kenapa mukjizat Al-Quran dasar. Itu yang gampang-gampang ya, melihat nyamuk, unta, kerbau itu yang gampang. Anda tak naikkan kelas sedikit menjadi agak ilmiah. Misalnya begini, kamu ahli falak. Misalnya kamu ahli falak.
misalnya kayak Batu Rehan ya, itu pasti tahu kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu asyamsu wal qamaru bihusban, bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisab. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Sehingga ketika ternyata betul samsiah bisa dihitung menjadi tahun samsiah yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah, Sayyidina Umar agak tersinggung. Sebetulnya yang namanya hisab itu tidak ada hubungannya dengan Masehi dan Hijriyah, itu tidak ada, semua berdasar matahari atau apa? Rembulan. Lah sialnya yang samsiah ini oleh bahasa internasional disebut apa? Masihiyah. Makanya Sayyidina Umar marah terus bilang, ya sudah kalau gitu Qamariyah bikin apa? Hijriyah. Jadi itu sebenarnya nama politik. Sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya samsiah sama Qamariyah. Berhubung ini sudah diambil tetangga partai sebelah, akhirnya ya kira-kira gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita namanya apa? Hijriyah, apa samsiah sama apa? Hijriyah. Sebetulnya yang asli ya samsiah, Qamariyah. Tapi nggak apa-apa lah. Dunia itu pasti ada politiknya. Lah yang repot orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional, itu repot. Jadi misalnya kematian Yesus Kristus itu mesti Batu Rehan kan nggak percaya, akhirnya ditambahi kematian Sibeh. Karena kalau bilang iya kan percaya, makanya ditambahi apa? Sibeh. Karena menurut orang Islam berkeyakinan Nabi Isa itu nggak terbunuh, maka ditambahi apa? Sibeh. Saya dulu pernah usul, karena beliau itu kalau manggil bahasa itu Bude, jadi saya pernah sowan usul.